Sahabat Kompas, kemenangan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah kemarin menjadi kemenangan bersama sebagian besar warga Jawa Tengah. Perolehan suara pasangan Lutfi Yassin sebesar 59,1% jauh mengungguli pasangan Andrika Perkasa Hendra Prihadi yang sebesar 40,8%. Ini tandanya Lutfi Yassin mendapat dukungan dari mayoritas konstituen di Jawa Tengah. Namun di balik kemenangan besar itu, gubernur terpilih telah ditunggu beragam persoalan. Salah satu tantangannya adalah menyejahterakan segenap masyarakat Jawa Tengah, terutama kaum buruhnya. Tahun 2025 ini, Jateng masih menyandang sebagai pemberi upah termurah di seluruh Indonesia. Lantas, bagaimanakah komitmen mereka meningkatkan kesejahteraan kaum buruh? Tonton video ini sampai akhir bersama saya, Budiawan Siddiq Arifianto dalam Bongkar Data. Pada saat Pilkada 2024 kemarin, Litbang Kompas mengadakan hitung cepat dan survei pasca pilih atau exit poll di Jawa Tengah. Dari hasil exit poll diketahui bahwa dukungan terhadap pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin sangatlah beragam, antara lain dari kalangan pelajar, ibu rumah tangga, dan buruh. Hal ini cukup berbeda dengan latar belakang pemilih pasangan Andrika Perkasa, Hendra Prihadi yang cenderung didominasi oleh kelompok ASN dan pegawai BUMN. Beragamnya dukungan profesi bagi kemenangan Lutfi Yassin itu mengindikasikan ada harapan besar pada pasangan ini untuk mengurai beragam persoalan termasuk sumber penghidupan dan penghasilan masyarakat. Mengapa sumber penghidupan dan penghasilan menjadi isu yang begitu penting? Ada sekitar 19% responden pendukung Ahmad Lutfi Taj Yassin yang berasal dari kelompok pekerja atau buruh. Angka dukungan kelompok ini merupakan yang terbesar di antara profesi lain pemilih pasangan ini. Artinya, dukungan kaum buruh mendominasi kemenangan paslon tersebut. Dengan begitu, ada harapan besar dari kaum buruh kepada Gubernur Ahmad Lutfi untuk membenahi nasib mereka. Beragam persoalan seperti upah murah dan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK masih membayangi usaha manufaktur di Jawa Tengah. Upah murah buruh di Jawa Tengah terkonfirmasi dari data BPS tentang upah minimum provinsi atau UMP di seluruh Indonesia. UMP Jateng merupakan yang terendah secara nasional. Pada tahun 2023, UMP Jawa Tengah sebesar 1,9 juta rupiah atau terpaut hampir 1 juta rupiah dengan rata-rata UMP nasional yang kala itu mencapai 2,9 juta rupiah. Pun demikian pada tahun 2024 yang lalu, UMP Jawa Tengah tercatat sekitar 2 juta rupiah atau selisih lebih dari 1 juta rupiah dengan rata-rata UMP nasional yang sebesar 3,1 juta rupiah. Jadi, seandainya pemerintah meminta kenaikan upah buruh nasional minimal rata-rata 6,5% pada tahun 2025 ini, tetap saja upah buruh di Jawa Tengah merupakan yang terendah di Indonesia. Hal ini cukup ironis, pasalnya kontribusi PDRB Jawa Tengah bagi perekonomian nasional menduduki peringkat keempat secara nasional. Dan kontributor terbesar adalah sektor industri yang menyumbang sekitar 34% bagi perekonomian Jawa Tengah. Lantas, bagaimanakah peranan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah terpilih untuk menyejahterakan para buruh? Ahmad Lutfi Taj Yassin ditantang untuk menghadirkan solusi yang sama-sama menguntungkan, baik untuk kalangan pengusaha ataupun kelompok pekerja ataupun buruh. Keluhan investor tentang kelulusan dunia usaha pasti akan menjadi salah satu alasan untuk menegosiasikan kenaikan upah minimum hingga 6,5% pada tahun 2025 ini. Apalagi kenyataannya sepanjang tahun 2024 yang kemarin sudah terjadi PHK secara nasional hingga lebih dari 60.000 orang. Khusus Jawa Tengah, mulai Januari hingga November 2024, jumlah PHK yang terdata di Kementerian Tenaga Kerja mencapai 13.012 orang. Kenyataan tersebut menjadi tantangan yang relatif berat bagi pemimpin daerah yang akan memimpin Jawa Tengah. Dengan fenomena deindustrialisasi, tuntutan upah buruh yang kian tinggi guna mencapai tataran hidup layak, serta kondisi pasar yang semakin tergerus komoditas impor, membuat peranan pemerintah sangat vital untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Dengan upah yang rendah secara nasional, bukan mustahil, tuntutan kelompok buruh terhadap kenaikan upah pada tahun 2025 ini justru lebih dari 6,5%. Namun, kenyataannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memutuskan untuk meningkatkan upah minimum kabupaten kota atau UMK rata-rata 6,5% untuk tahun 2025 ini. Artinya, pemerintah daerah patuh terhadap imbauan pemerintah pusat untuk menaikkan upah sebesar 6,5%. Tentu saja, hal tersebut menjadi catatan penting bagi kelompok buruh, karena dengan peningkatan sebesar itu, upah kaum buruh di Jawa Tengah tetap menjadi yang terendah secara nasional. Dengan dukungan yang kuat dari kelompok buruh bagi kemenangan Ahmad Lutfi Taj Yassin, tersirat harapan besar kaum pekerja itu
bagi peningkatan kualitas hidupnya melalui upah minimum tahun 2025. Sahabat Kompas, secara normatif, pemerintah punya peran sebagai penyeimbang dalam tripartit yang memutuskan upah nominal di masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah. Posisi Gubernur Jawa Tengah sangat strategis untuk memutuskan kebijakan upah daerah tersebut. Tinggal bagaimana gubernur beserta jajarannya menciptakan formulasi yang menyejahterakan kaum buruh sekaligus mendorong kemajuan usaha yang menguntungkan kelompok investor. Kepala daerah yang secara resmi baru dilantik pada Februari mendatang segera menghadapi persoalan krusial di Jawa Tengah, salah satunya terkait fenomena deindustrialisasi dan tuntutan kaum buruh terhadap peningkatan kesejahteraannya. Bagaimana strategi Ahmad Lutfi Tadjassin Maimun membenahi hal tersebut? Simak terus analisis Litbang Kompas dari Kompas dan Kompas ID. Salam.